Mohon izin sebelumnya terima kasih yang terhormat Koordep Pemberdayaan Masyarakat Bidang 6 PPK Agama, Bapak Dr. Cahyono, kemudian Bapak Waketum 2 PPK Agama, Pak Anwar Sanusi, kemudian Pak Teguh juga, dan panitia yang ada di grup ini. Terima kasih kemarin awalnya itu kita dicolek sama Mas Tomo ya. Mas, yuk ngobrol tentang ayam. Nah, saya langsung ngobrol sama Mas Tomo. Mas, ini bicara tentang ayam yang ada di kampus atau malah ayam kampus ya bilang gitu. Nah, ternyata saya dijapri. Mas, mau dijadwalkan kapan gitu. Nah, beneran toh gitu. Nah, jadi ini satu kehormatan. Biasanya saya menjadi peserta, sekarang jadi bukan narasumber, tapi kita saling share ilmu gitu, J, Bapak Ibu semuanya. J, sedikit koreksi, tadi saya disebut dekan Fakultas Peternakan, saya dosen Fakultas Peternakan. J, kalau itu jadi doa untuk saya, alhamdulillah. Amin. J, tapi itu untuk beberapa tahun berikutnya begitu, J. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share. Di tempat Bapak Ibu sudah terlihat? Clear, Mas Adi? Clear, siap. Tema hari ini cuan dengan budidaya ayam. Saya banyak belajar dari Pak Teguh ini dan peternak-peternak yang lain yang menjalankan peternakannya itu puluhan tahun. Sehingga inilah alasan kami untuk belajar serta memberikan satu hal sebagai solusi kita bersama untuk melihat apa sih pangsa pasar di dunia peternakan ini. Mungkin Bapak Ibu juga yang belum mengetahui dunia peternakan, melihat dunia peternakan itu sesuatu yang dekat dengan kotoran begitu ya. Tapi ternyata itu cuannya luar biasa. Oleh karena itu beberapa pengusaha memilih usaha ini. Nah, coba kalau kita lihat dari daging sapi ya Bapak Ibu, daging sapi yang ada di masyarakat itu dihasilkan dari sapi-sapi yang besar gitu kan. Kita selalu melihat oh daging sapi ya daging yang besar-besar saja gitu. Sementara daging ini harganya tidak lebih mahal dari daging yang diproduksi oleh negara lain. Bapak Ibu mungkin kenal dengan yang namanya daging ini, Wagyu. Y. Daging Wagyu ini 100 gram itu harganya mahal sekali gitu ya. Itu bagi saya. Ketika saya menjadi mahasiswa, waduh mahal banget. Bisa nyicipi saupil gitu aja, alhamdulillah banget gitu kan karena saking mahalnya. Tapi coba dilihat, sapinya itu jauh lebih kecil, bentuknya jelek, hitam, enggak tinggi, kecil, kemudian buruk, dan lain sebagainya. Seolah-olah seperti itu, jika dibandingkan dengan daging sapi yang ada di Indonesia. Nah, di sini mengapa saya perlihatkan dulu yang seperti ini? Karena begini, Bapak Ibu. Kebetulan saya dosen di lab genetika dan pemulihan ternak yang berhubungan dengan pengembangan genetik dari ternak, begitu ya. Nah, kita melihat bahwa kita punya ayam kampung, gitu. Ayam kampung itu apa sih? Ayam yang kampungan atau ayam yang kalau berak itu usahakan di rumah tetangga, tapi kalau bertelur usahakan pulang ke rumah gitu kan. Jadi beraknya di tetangga tapi bertelurnya di rumah atau seperti apa gitu ya. Nah, kita memiliki ayam kampung atau sering disebut dengan ayam buras itu sebenarnya adalah produk yang premium Bapak Ibu. Mengapa premium Bapak Ibu? Kalau makan ayam di ayam goreng Bu
Bu Sapa gitu, itu harganya kan lebih mahal daripada ayam yang lain begitu. Nah, makanya saya pernah menulis nih ayam unggas premium yang terlupakan. Kadangkala kita memposisikan ayam ini sebagai ayam yang sama dengan ayam yang lain. Sebagai perbandingan adalah ayam broiler begitu. Tapi harus diingat juga Bapak Ibu, ada satu kelemahan dari ayam kampung yang ada di tempat kita, gitu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika memelihara umur 6 minggu saja beratnya baru sekian Bapak Ibu, setengah kilo bayangkan. Tadi Pak Teguh beliau menjelaskan bahwa baru berapa hari ya Pak? 45 hari G, atau 32 G. Itu beratnya 2 kilo. 2 kilo. Nah, itulah menjadi hambatan, begitu, J. Ini kita belajar tentang sejarah ayam dulu. Gitu. Kemudian bobot badannya, kalau ayam kampung itu pertumbuhannya kecil banget. Kemudian pertambahan bobot badannya juga kecil, tapi makannya rakusnya minta ampun. Gitu. Makanya lebih baik diumbar. Karena kalau cari makan, ya sana cari makan. Tapi kalau nanti bertelur, pulang ya. Gitu. Itulah yang terjadi di tempat kita, gitu, J. Nah, konversi pakannya seperti apa? Tinggi sekali, Bapak Ibu. 2 kilo. Jadi saya makan 2 kilo untuk menambah bobot badan saya 1 kilo, bayangkan. Itu kan tinggi, ya kan? Makan sebanyak apapun, berat badan saya pertumbuhannya akan kecil-kecil terus. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa di luar negeri itu melakukan pemuliabiaan ayam. Jadi ayam itu dimulabiakan, makanya dikawin silangkan, kemudian dengan teknik tertentu, itu nanti didapatkan grandparent stock atau nenek buyutnya, kemudian neneknya, kemudian orang tuanya, baru anaknya. Baru anaknya ini yang dijual, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengenal broiler, nah itu prosesnya ini, itu ratusan tahun Bapak Ibu. Proses ini bisa mendapatkan ayam broiler yang ada di kita nikmati sekarang itu prosesnya ratusan tahun, bukan hanya puluhan tahun. Karena apa? Harus melibatkan proses-proses ini. Perbaikan gen sekaligus perbaikan kesehatannya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat tadi Pak Teguh menjelaskan bahwa ada ayam broiler. Kemudian ada satu lagi ayam lehor atau ayam layer. Ayam lehor atau ayam layer ini menghasilkan telur. Tapi kalau ayam broiler ini lebih tertuju menghasilkan daging. Nah, coba Bapak Ibu bisa nggak membayangkan bayi yang barusan lahir, kemudian kurang lebih 2 bulan kemudian beratnya 13 kilo atau 20 kilo. Bisa dibayangkan tidak? Kalau ini manusia, ya kan? Kalau perbaikan genetik ada di manusia, kemudian dari bayi baru 2 bulan sudah 13 kilo. Hasilnya kayak gini. Nah, ini terjadi di ayam, Bapak Ibu. Tadi Pak Teguh mengatakan kurang lebih ya kisaran segini ya Pak Teguh. 28 hari sampai dengan 42 hari atau bisa lebih. Nanti tergantung konsumen itu pengen ayam yang beratnya berapa, begitu. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan ayam petelur itu kalau bertelur berapa banyak sih? Nah, ini ada beberapa strain Bapak Ibu. Jadi pengembangan genetik itu ada yang namanya strain. Strain ini, satu strain ini bisa dibayangkan, dia setahun bisa bertelur 260 butir telur per tahun. Padahal satu tahun 365 butir telur. 365 hari, J. Hampir tiap hari itu bertelur. Bisa dibayangkan gimana ngilunya, ya kan? Tiap hari keluar telur, ya kan? Ini prosesnya tidak terjadi apa ya istilahnya secara natural. Ayam itu naturalnya ya seperti itu, gitu enggak.
Ayam kampung itu selama produksi itu berapa Pak Teguh? Selama Ayam kampung ayam kampung produksi telurnya. produksi telurnya itu cukup rendah karena dia 12 sampai 15 butir berhenti mengeram dulu, memelihara anaknya. Jadi mungkin ya nggak sampai 150 lah per tahun gitu. Tuh, bayangkan ya. Jadi jumlah telur ayam kampung yang kita miliki aja sekecil itu. Makanya kita mulia-biakan jadinya seperti ini gitu. Ini yang ayam petelur. Problem yang berikutnya apa? Kita pengembangan genetik yang awalnya kecil, kutuk, umur kurang dari 1 bulan, itu beratnya hampir 2 kilo, bayangkan. Itu kan cepat sekali. Tapi ada kelemahannya, yaitu apa? Mudah stres, Bapak Ibu. Coba lihat anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau melihat anak-anak sekarang itu mungkin daya pinternya atau daya nalarnya itu jauh lebih baik daripada kita. Nutrisinya juga lebih baik dari kita. Tapi harus diingat, tingkat stresnya juga lebih dari kita ketika di usia yang seharusnya berjalan begitu. Karena apa? Semakin tahun, semakin hari, semakin bertumbuh, itu perbaikan genetik itu juga semakin baik. Namun dia manja. Ya, ini ternak-ternak kita itu manja, semakin lama semakin manja. Kalau dia kena panas, kena kelembaban yang tinggi, aktivitasnya menurun, Bapak Ibu, enak leyeh-leyeh gitu kan. Makannya jadi berkurang, defisiensi nutrien, akhirnya performanya menurun. Begitu. Kalau yang bertelur, dia itu menunda penelurannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kondisinya nggak nyaman, coba kalau Bapak Ibu berani, ada peternakan ayam petelur, kemudian ada mercon, duer gitu. Wah, itu telurnya langsung drop produksinya. Tapi jangan dicoba, nanti direkam terus, oh itu rekomendasinya Bapak, jangan. Jadi stressingnya itu luar biasa begitu. Nah, kalau kita melihat yang namanya performan, Bapak Ibu pasti punya performan nih. Itu pengaruhnya karena ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Genetik itu apa? Faktor yang ada di dalam ternak tersebut. Kemudian pendukungnya adalah lingkungan. Kalau keduanya ini tidak optimal, maka hasilnya juga tidak optimal, Bapak Ibu. Makanya ini kita mengistilahkannya adalah genetik itu adalah kemampuan, sementara lingkungan adalah kesempatan. Bapak Ibu pernah enggak punya teman yang pinter banget, tapi kesempatannya tidak bagus? Dia pinter, tapi tidak pernah punya kesempatan bekerja di lingkungan yang bagus. Akhirnya apa? Dia pun juga tidak akan berkembang. Begitu kan logikanya, Nah, genetik dengan lingkungan itu juga sama. Gitu. Jadi genetiknya sebagus apapun, kalau lingkungannya ala kadarnya gitu, ya hasilnya juga sama saja begitu. Oleh karena itu, tadi benar sekali Pak Teguh. Wah, luar biasa tadi saya, ini klik gitu kan. Itulah alasannya mengapa sekarang ada yang namanya plus house, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat di area Pantura itu ada rumah, bukan rumah ya, kayak pabrik gede gitu. Ada kipas anginnya gede juga. Itu isinya ayam semua, Bapak Ibu. Jadi ayam itu kelihatannya kalau dulu dipelihara di kandang biasa, sekarang dimasukkan ke dalam gedung. Ya. Lebih luas daripada gedung bioskop. Di dalamnya ada kipas angin, di dalamnya ada inlet. Kalau masuk di sini dijamin ngantuk. Bapak Ibu tidak perlu pakai masker karena di dalam tidak akan bau. Tidak akan bau. Tetangga pun juga tidak akan membau, gitu ya. Jadi di sini itu nyaman sekali. Kalau Bapak Ibu terbiasa mungkin 3 hari itu makan di dalam aja nggak masalah gitu loh. Artinya tidak jijik gitu. Luar biasa. Jadi enak sekali, seperti ayam dimasukkan ke dalam ruangan ber-AC gitu. Istilahnya seperti itu. Mengapa?
Karena ayam itu kalau suhunya terlalu tinggi, dia itu akan lebih punya kecenderungan tidak sehat. Sementara harus ada di kondisi yang tepat begitu. Waktunya 15 menit lagi ya, Oh, Mas. siap, J. Makanya ini area comfort-nya itu akan berbeda. Jadi kalau terlalu tinggi akan danger, kalau too low juga tidak baik. Makanya area comfort-nya seperti ini gitu. Nah, permasalahannya kandang-kandang ini tidak pernah melakukan recording, Bapak Ibu. J. Recording itu tidak pernah dilakukan di dalam, J. Sebagai contoh nih, saya punya ayam nih. Baru lari-lari hari ini ya, di hari yang sama, J. Baru lari-lari. Kemudian kok tiba-tiba lemas, tiba-tiba kayak gini, muntir kayak gini. Ini bukan tidur, J. Ini bentar lagi mati ini ayamnya. Kalau tanpa data, Bapak Ibu tahu nggak apa yang Bapak Ibu bisa menganalisa nggak apa yang terjadi dari ayam ini? Kalau tanpa data, Bapak Ibu akan kesulitan. Tapi kalau dengan data, Bapak Ibu akan tahu. Ketika dia sehat, ternyata amoniaknya tinggi. Makanya kalau amoniaknya tinggi, itu saya bisa melakukan tindakan dari kandang ini. Saya buat menjadi serendah mungkin. Dengan apa? Meningkatkan blower atau dengan cara meningkatkan ventilasi. Nah, ini tidak pernah dilakukan, Bapak Ibu. Makanya mati kok tiba-tiba di masa-masa yang tidak tinggi, tapi mati karena terpapar oleh amonia sebelumnya. Begitu. Oleh karena itu, kita membangun sistem, Bapak Ibu. Ketika terjadi satu kondisi tertentu, kita akan diberikan warning. Pak, itu kandangmu sekarang nggak sehat loh, baru nggak sehat loh. Makanya kita melibatkan atau membuat ini IoT, Bapak Ibu, Internet of Things. Jadi Internet of Things ini akan mengukur secara otomatis apa yang ada di dalam kandang, kemudian mengirimkan ke dalam sistem. Kemudian ini kita coba pasang di beberapa tempat, ternyata hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ternyata di beberapa tempat itu ada perbedaan loh, Bapak Ibu. 27, 25, kemudian beberapa tempat. Makanya yang sana sehat, yang sini tidak sehat. Nah, ini mengapa saya temanya cuan. Ya biar sehat semuanya. Biar performanya bagus semua. Hasilnya bagus gitu, optimal gitu istilahnya. Kita berharap Bapak Ibu optimal. Ini pernah kita risetkan, di area ini justru danger. Danger. Karena apa? NH3-nya tinggi, CO2-nya tinggi, dan lain sebagainya, meskipun mendekati outlet. Dan di sini coba kita buat satu alat yang seperti ini, salah satunya. Ini datanya akan terkirim ke internet, sehingga Bapak Ibu itu tahu, oh ternyata kondisinya sekarang aman. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan satu kandang itu isinya 6.000 atau 10.000, itu dimasukkan, Bapak Ibu setiap hari atau 1 minggu sekali atau 2 hari sekali melakukan pengukuran, itu kita hitungkan, Bapak Ibu. Jadi FCR-nya tahu, kemudian standarnya berapa. Jadi Bapak Ibu bisa tahu posisi yang tepat itu ada di mana. IP-nya tahu, kemudian HPP-nya juga tahu. Nah, inilah yang mengapa saya sampaikan bahwa cuan itu juga harus diukur. Karena akuntabelnya itu harus sejak awal diketahui. Kalau sudah tidak cuan kan bisa istilahnya jual dini atau seperti apa gitu. Ini salah satu data yang ada, misalkan pengukuran kemudian standar. Jadi kalau Bapak Ibu dalam pengukuran itu lebih rendah atau lebih tinggi dari standar sesuai dengan yang ada, itu Bapak Ibu akan diberikan warning gitu. Jadi tahu sejak dini. Jangan sampai Bapak Ibu tahu ketika baru panen gitu. Istilahnya seperti itu. Oh ternyata kemarin itu panen saya buruk karena apa gitu. Kan Bapak Ibu tahunya seperti itu. Nah, makanya kita coba lakukan ini. Di akhir Bapak Ibu bisa download kemudian dibuka. Di sini ini ada apa istilahnya resume. Resume ini pun otomatis. Jadi hasil panennya sekian, kemudian tingkat depresinya berapa persen,
ini sudah tercapai gitu. Feed intake-nya sudah tercapai atau belum gitu, ada insight-nya. Itulah mengapa kita kembangkan sistem yang mudah agar apa? Peternak-peternak itu jauh lebih mudah dalam melakukan proses beternak. Kemudian mungkin para peternak ketika saya tanya, Pak, HPP-nya berapa? Itu biasanya diukur di akhir masa periode. Padahal HPP itu harian, Bapak Ibu. Harian. Bapak Ibu tahu posisi, oh sekarang harga jualnya sekian, HPP-nya sekian, untung cuan, jual aja. Kan? Kadang-kala seperti itu. Ini bagi yang tidak mitra, kalau mitra sudah ada persetujuan dengan mitra gitu. Jadi harapan kami Bapak Ibu posisi hari ini itu tahu gitu. Pada akhirnya efisiensi pun akan terjadi. Ini proses yang kami lakukan bersama mahasiswa yang luar biasa menjalani proses ini, tapi harus kita ingat bahwa kita belajar dari Bapak Ibu peternak yang ada di sini. Agar apa? Knowledge-nya itu bisa kita sarikan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem agar orang yang istilahnya baru belajar beternak, dia itu tahu. Karena apa? Tadi ada garis imajiner. Ya kan? Ada garis imajiner kalau dia produksinya kurang atau lebih dari itu sudah ada yang memperingatkan. Makanya kami ingin mendekati Bapak Ibu yang luar biasa ini, dari peternak-peternak ini. Kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu begitu. Sehingga sistem ini bisa menjadi win-win solution kita semua. Ini prosesnya begitu. Kemudian mungkin beberapa orang paham dengan beliau. Kami juga bertemu konsultasi dengan beliau agar permasalahan peternakan yang ada di Indonesia itu kita bisa oncai sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan data yang valid. Sementara nyuwun sewu tadi Pak Teguh bilang kadang pemerintah itu memberikan satu kebijakan tapi datanya tidak ada. Nah, makanya kalau bisa kita menyerahkan data yang jauh lebih valid, ini loh Pak kebutuhannya. Jadi itulah keinginan kami gitu. Ini bersama beberapa perusahaan, kita pun juga kolaborasi dengan perusahaan. Ini mitra-mitra kami Bapak Ibu. Kalau ini dibuka akan jauh lebih banyak. Izin mungkin akan nambah waktu sedikit. Silakan. Saya bukakan yang real time hari ini. Yang bergabung dengan kami itu sudah sangat banyak. Ini yang ada di Jawa saja, ini ada di Sumatera, kemudian Kalimantan, ada di Sulawesi gitu. Nah, ini sampai hijaunya padat banget. Nanti kalau dibesarin kayak gini, ini sudah semakin banyak Bapak Ibu. Nah, ini titik-titik ini adalah mereka yang menggunakan sistem kami agar apa? Datanya valid. Kalau kita nyuwun sewu kalau diserang dengan orang yang tidak punya data, iki loh dataku gitu. Pada akhirnya apa? Apa yang terjadi dari keluhan peternak itu jangan sampai terjadi lagi Bapak Ibu. Supply dan demand itu tuh kalau bisa ya imbang. Jangan lagi ada keluhan, lah baru produksi banyak kok malah impor gitu. Ya kan, kadang-kala kayak gitu. Kemudian harga pakan kok mahal sekali, padahal produksi jagungnya baru banyak dan lain sebagainya gitu. Kami ingin memperlihatkan ini secara real begitu. Kemudian nanti di akhir akan saya berikan satu kuis bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk mengisi. Ini adalah alamat website kita. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba ini, selama Bapak Ibu memiliki kandang hanya satu, itu gratis. Tapi lebih dari satu, nanti sebaiknya menggunakan yang versi premium. Gitu, Nje?
Ini pernah yang kita lakukan, demo yang kita lakukan, kemudian diliput di beberapa media, begitu. Dan kita upayakan bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan suatu hal yang legal. Artinya kita juga ke Kominfo, kemudian kami juga ke kementerian, gitu. Jadi ada win-win solution antara kepemerintahan dengan peternak. Kami ada di area pengkajian apa yang terjadi di antara keduanya, begitu, sehingga apa Bapak Ibu menjadi sangat nyaman ketika melakukan proses peternakan, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, monggo kami ada bagikan tiga voucher ya, 3 voucher broiler egg premium. Jadi kalau Bapak Ibu membuka sas.broileregg.com nanti ada yang versi gratis, ada yang versi premium. Bedanya apa? Fasilitas yang ada di dalamnya. Itu silahkan isikan kuis ya di ini, link ini. Nanti bisa saya share di chat atau bisa di screenshot sekarang juga. Kemudian saya beri waktu kurang lebih 3 hari untuk mengisi ini. Karena kami prioritaskan yang sudah gabung di SAS Broiler Egg agar berguna gitu ya. Nah, nanti silahkan gunakan apa yang ada di dalam, kemudian coba dilihat apa efeknya bagi peternakan panjenengan semua. Begitu. Terima kasih. Harapan besar dari tim kami selalu mengembangkan ini, tujuannya adalah agar peternak selalu cuan. Gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Delta.